Hai ladies, selamat sore untuk yang ada di waktu Indonesia bagian barat. Di Belanda ini masih jam 10 pagi dan cuacanya sudah mulai dingin sedikit, as you can see. Saya udah mulai pakai sweater dan hoodie. But I'm so excited that you're here. Dan untuk yang tune in lewat YouTube, welcome. We are so excited untuk bisa membahas bab 7. Can you imagine, ladies? Bab 7 dan minggu depan bab terakhir, yaitu bab 8, dan Anda selesai membaca buku ini. So you're close to congratulations, you read one book. So I'm so happy for all of us. Oke, sebelum saya lanjut, kita mulai dalam doa dulu ya. Let's open in prayer. Lord Jesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk buku ini. Terima kasih untuk book club ini, di mana kami bisa membahas dan mendiskusikan pemikiran yang kami dapatkan Tuhan dari Jerry Scazzero. Terima kasih Tuhan bahwa ini benar-benar membuka mata kami dan membuka pikiran kami juga Tuhan untuk bisa berpikir dengan benar, untuk melihat betapa uh, bahayanya Tuhan ketika kami berpikir keliru, ketika kami memiliki asumsi uh, yang negatif tentang situasi, tentang orang lain, tentang diri kami sendiri. Help us to see how dangerous that is, Lord. Bahwa itu sangat tidak seperti Engkau, bahwa itu sangat tidak berfokus kepada kabar baik Injil yang Kau telah lakukan di atas kayu salib. So we thank you Lord for this time. Aku berdoa Tuhan biar Roh Kudus yang memimpin setiap diskusi, setiap pembicaraan. Biar ini menjadi waktu di mana Engkau dimuliakan Tuhan, di mana hati kami dibuka, dijamah, dan agar mata kami bisa melihat kebenaran Tuhan. Dan diubahkan oleh kebenaran tersebut. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, as I've mentioned before, hari ini kami bahkan membahas bab 7, yaitu berhenti berpikir keliru. Dan tadi saya bagikan sedikit bahwa coba buku ini ada tahun 2012. Ini akan sangat membantu saya. Ada momen-momen di kehidupan saya di tahun 2012 yang sangat-sangat stressful, yang aduh, it was so bad. Dan saya apa yang saya belajar dari musim itu, bahwa banyak pemikiran yang saya punya tuh memang banyak yang keliru, dan mungkin diajarkan secara tidak langsung dari orang tua saya, dari keluarga besar saya, atau di gereja mungkin. There's plenty of factors di mana saya bisa akhirnya menangkap pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar, dan saya sangat mengucap syukur bahwa um, pada saat itu Tuhan akhirnya memperlihatkan kepada saya bahwa ini pemikiran yang that you have ini sebenarnya keliru, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak alkitabiah. So I think it's so important, dan saya senang sekali di bab 7 Mbak Jerry she does it so well. Dia membahas kenapa pemikiran keliru itu salah, dan dia memberikan bahkan contoh-contoh pemikiran keliru, dan kalau pemikiran yang sehat seperti apa kelihatannya, ya. Jadi untuk para ladies yang mungkin seperti saya yang sering mengambil kesimpulan yang belum matang, ya, yang sering mengambil asumsi, mungkin berpikir yang ter yang tidak terlalu baik, yang ternegatif dari situasi, it's good for us to step back. Hey, mungkin nggak sih pemikiran kamu keliru? Mungkin nggak sih ada kemungkinan yang lain di situasi ini? Jadi, so I think it's such a good chapter, dan saya berharap Anda juga akan diberkati ketika Anda membaca bab 7. Oke, jadi saya akan sharing sedikit apa yang menonjol untuk saya dan kenapa itu sangat menonjol. Dan setelah itu saya akan memberikan kesempatan untuk all the ladies here yang ingin sharing, please silahkan sharing kenapa bagian-bagian tertentu menonjol, yang mana yang menonjol dan kenapa itu menonjol untuk saudara. Oke, so let me go first. Yang saya ingin bagikan adalah 3 pemikiran keliru yang
yang dijabarkan di sini ini sangat-sangat, it's so good. Jadi yang pertama ada 3 pemikiran keliru dan sorry, yang pertama adalah pemikiran semua atau tidak sama sekali. Nah ini ladies, saya dibesarkan di keluarga di mana selalu pemikirannya seperti hitam atau putih ya, tidak semua atau tidak sama sekali. Kalau nggak hitam, putih. Jadi tidak ada nuances atau kemungkinan-kemungkinan in between, di tengah hitam, antara hitam dan putih. Jadi saya sering sekali dan saya sampai hari ini, ladies, harus belajar untuk tidak berpikir semuanya hitam dan putih. Saya berpikir bahwa oh ya, orang ini kalau nggak marah sama dia sedang marah, upset at me, atau dia senang. Jadi kalau nggak marah, senang. Padahal belum tentu ya, belum tentu kalau saya melakukan sesuatu atau sepertinya saya melakukan sesuatu terus seseorang menjadi marah, belum tentu itu karena apa yang saya lakukan. Mungkin orang tersebut lagi sakit kepala, mungkin orang tersebut lagi berpikir tentang hal-hal yang di luar dari apa yang bersangkutan dengan saya. Mungkin dia sedang mengalami drama di dalam keluarganya sendiri, atau baru mendapatkan WA yang sangat it's a really bad news. Akhirnya dia juga jadi kesel. Jadi saya harus belajar untuk step back ya dan tidak mengasumsi bahwa seseorang itu hanya bisa marah terhadap saya atau senang dengan saya. Belum tentu dua pilihan itu menjadi pilihan satu-satunya. Ada banyak kemungkinan yang lain, ada banyak skenario lain yang ada di luar dari kepala saya, dan saya harus bisa um, memikirkan atau consider that could be a possibility, bahwa itu bisa menjadi skenario-nya yang mungkin di luar dari pemikiran saya. Jadi saya harus bisa lebih mengerti, saya harus bisa lebih tidak cepat mengambil asumsi oh dia kesel sama aku. Belum tentu ya. Belum tentu when you say dia kesel sama aku itu benar, karena mungkin ada hal-hal di bawah atau beberapa lapisan lain yang kita nggak bisa lihat. Jadi kalau kita mengambil asumsi atau kesimpulan yang begitu cepat, yang premature ya, belum matang, it's very dangerous for us ya. Jadi itu yang saya masih belajar sampai sekarang, bagaimana untuk berpikir tidak berpikir semua atau tidak sama sekali ya. Not everything is black or white. Tidak berarti jika orang punya pemikiran yang salah, oh berarti dia orangnya tidak mau belajar. Belum tentu. Kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan yang hitam atau putih, either dia mau belajar atau tidak mau belajar. Belum tentu kalau dia tidak diberikan informasi tersebut, mungkin dia nggak tahu bahwa dia perlu belajar sesuatu yang baru. So it's so good for us to give a chance for people, and untuk jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan karena radarnya di kepala ini cuma hitam atau putih ya. So be mindful. I need to tell this to myself. Be mindful bahwa mungkin ada beberapa lapisan abu-abu dari putih ke hitam atau dari hitam ke putih. Ada begitu banyak lapisan yang lain, ada begitu banyak faktor-faktor yang lain that we need to understand ya, untuk bisa melihat situasi ini dengan benar, dan sebelum kita mengambil kesimpulan yang belum matang, at least we look at all the factors. Kemungkinan besar ada sesuatu yang saya nggak mengerti, yang saya nggak kelihatan ya. So itu yang pertama. Yang saya ingin membahas 3 tipe ini. Yang kedua yang juga sangat menonjol untuk saya, karena saya orangnya suka mengambil tanggung jawab, akhirnya saya bisa menganggap sebagai persoalan pribadi. Saya bisa mengambil tanggung jawab, saya menganggap ini sebagai personal, ya, I take it personally, saya jadi cepat tersinggung, karena saya mengambil tanggung jawabnya, saya internalize, menginternalisasi masalahnya, dan itu selalu akan ada berhubungan dengan saya. Belum tentu,
belum tentu itu ada hubungannya dengan saya secara langsung ya. It's not about me personally. Uh, yang contoh-contohnya ini sangat membantu. Dia tidak membalas telepon atau tidak membalas email saya. Dia pasti marah nih. Itu pemikiran yang keliru dan saya mengambil itu menjadi personal. Saya langsung mengambil tanggung jawab bahwa ini adalah salah saya. What did I do wrong? Kenapa dia sampai marah sama saya? Padahal kemungkinan besar, oh mungkin dia miss WA-nya. Saya ada teman ladies, lebih dari satu orang, yang kalau bales WA itu ya memang agak agak lama gitu, baru baru setelah berjam-jam kemudian atau mungkin setelah sehari kemudian baru dibales. Karena saking banyaknya WA yang masuk. And so kalau saya bisa mengambil kesimpulan dengan menjadi tersinggung, oh dia nggak menganggap pesan saya penting, oh dia sengaja uh, ignore me. Padahal belum tentu, ternyata dia punya masalah bagaimana untuk menghandle WA yang begitu banyak, WA yang masuk begitu banyak di dalam handphonenya. That is a possibility, dan itu adalah pemikiran yang lebih sehat, yang tidak mengambil itu personal, yang tidak take it personal. Akhirnya kita tidak menjadi tersinggung karena kesalahan tersebut. Ya, dia mungkin tidak mendapatkan pesan itu. Dia mungkin sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ya, maybe if you're from meeting to meeting to meeting, back to back meetings, nggak ada waktunya untuk type message, untuk reply, ya. Karena kita cuma bisa lihat, oh ya saya lihat nih ada satu WA masuk nih. Tapi nggak ada waktunya untuk actually respond, type, Sometimes people just don't have the time. Dia mungkin lupa atau teralihkan perhatian oleh kesibukan lain. Itu sangat mungkin. Karena I am also like that. I'm also very distracted, scatterbrain, ya. Kalau udah ngeliat sesuatu yang lain, akhirnya lupa, benar-benar lupa, di luar dari pemikiran, benar-benar lupa. So there's many things, many kemungkinan lain yang bisa terjadi sebelum kita take it personal, sebelum kita menjadi tersinggung karena kesalahan tertentu, ya. So that's so important for us to remember. Dan yang paling terakhir yang saya ingin bagikan, ini sangat special to me. Pemikiran keliru yang terakhir adalah berpikir segala sesuatu tidak akan pernah berubah. Ini adalah pemikiran keliru karena things will change, ya. Situasi akan berubah. Itulah pengharapan yang kita punya dalam Kristus. Berpikir bahwa segala sesuatu tidak akan pernah berubah, itu seperti kita mengambil aspek penebusan, seperti kita we don't include that. Padahal Tuhan Yesus, that's what he's good at. Dia tuh sangat-sangat mahir dalam menebus sesuatu yang tadinya hopeless, tidak ada pengharapan. Akhirnya dia memutarbalikkan akan menjadi kebaikan. Itu Tuhan Yesus sangat mahir dalam melakukan hal-hal seperti itu. So it's so important for us to remember bahwa ketika kita berpikir segala sesuatu tidak akan berubah, itu keliru dan tidak sehat dan tidak memiliki pandangan yang akurat tentang sifat Tuhan and how the world works actually. Dan saya bersyukur saya bisa melihat, saya sekarang tinggal di negara di mana saya bisa melihat musim berubah. Nah, yang tinggal di Indonesia, karena kita tinggal di garis khatulistiwa, jadi sepertinya tiap hari ya matahari akan selalu ada dan akan selalu panas dan akan selalu terang. Dan suhunya akan selalu 30 Celcius, ya 29 sampai 32 deh ya. We don't even bother, kita aja nggak pernah. Siapa di sini ladies yang cek aplikasi apa namanya weather, cuaca? Siapa yang di sini cek aplikasi cuaca? Selama saya tinggal di Jakarta, saya jarang sekali buka aplikasi cuaca untuk melihat hari ini apa ya, hari ini bakal hujan nggak ya, atau hari ini bakal panas nggak ya. Saya hampir nggak pernah buka aplikasi cuaca sampai saya pindah di negara yang
ada 4 seasons, ada 4 musim, saya harus belajar bagaimana membaca dan membuka aplikasi cuaca. Karena biasanya gini, ladies, malam sebelum saya tidur, saya akan buka aplikasi cuaca, saya akan lihat besok apa nih ramalan cuacanya. Karena saya harus siapin payung, apakah saya harus siapin payung, apakah saya harus siapin jas hujan, apakah saya harus siapin jaket, mantel yang tebel atau enggak. So you have to dress. Anda harus bisa bersiap-siap bajunya yang sesuai dengan cuaca. Dan akan ada momen-momen di mana musim akan berubah. Nah, yang tinggal di Indonesia atau di garis khatulistiwa, negara-negara yang ada di garis khatulistiwa, Singapura juga, for example, we don't have to bother. Kita nggak harus cek aplikasi cuaca. Ya akan begitu terus. Dan akan keliru jika kita berpikir, oh, matahari akan selalu ada di situ. Ternyata, ladies, waktu saya pindah di Belanda, orang-orang di sini ya, kalau matahari itu keluar, matahari itu ada di langit, wah, itu namanya makan siang, jam makan siang, atau restoran-restoran yang ada duduk-duduk di luar, itu penuh, ladies. Karena mereka sangat-sangat menginginkan duduk di bawah matahari. Jadi tuh matahari dinanti-nantikan, karena tidak selalu ada. Can you imagine that? Uh, jadi mereka apresiasi untuk matahari itu wah next level di sini. Dan saya belajar bahwa oh that's interesting. Apa yang saya anggap selalu ada di Indonesia itu nggak begitu loh situasinya di luar negeri ternyata. And this helps untuk mengerti bahwa uh, situasi itu tidak akan selalu seperti itu. Segala sesuatu tidak akan pernah berubah. That's not true. Saya bisa berpikir 10 tahun ke belakang ya. Ketika saya sedang misalnya tahun 2012 di mana saya sangat down. Waktu itu keluarga saya my parents went through a divorce. Jadi itu sangat-sangat berat untuk saya. Dan saya ingat masa-masa itu kayak nothing good, tidak ada yang baik yang bisa datang dari ini. Tidak ada yang baik yang bisa keluar dari situasi ini, yang bisa dihasilkan dari situasi ini. Tapi ternyata setelah saya melihat 10 tahun ke depan bahwa oh it does change. Situasi itu memang berubah. Dan itulah pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi for the ladies here yang sedang mengalami situasi yang sangat sulit. Dan saya tahu ada beberapa ladies di call ini dan yang di grup bahasa Inggris yang sedang mengalami hal-hal sangat berat, very very heavy things that they have to carry. Saya ingin menguatkan Anda bahwa things will change. Thank God bahwa apa yang kita ingin katakan bahwa oh ini memang realitas saya memang begini aja, akan begini terus. Saya mengucap syukur bahwa dalam Kristus akan ada penebusan, ya, bahwa Dia akan mengubahkan segala sesuatu dan ini akan mendatangkan kebaikan untuk mereka yang percaya. Ini ini kitab Roma. So hopeful for us. And so I just want to encourage you ladies, jika Anda sedang melewati masa yang sangat berat, kayaknya nggak mungkin berubah, kayaknya nggak mungkin Tuhan bisa, bahkan Tuhan pun tidak bisa mengubahkan situasi ini. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Saya ingin menguatkan ladies bahwa things will change. Musim berubah. Di sini matahari nggak selalu kelihatan. Di sini di Belanda paling nggak ya, pohon-pohon, daun-daun di atas pohon ini, ntar lagi nih ya, bulan depan, beberapa minggu ke depan nih, ini daun-daunnya akan berubah warnanya jadi merah, jadi kuning, jadi oranye, terus jadi coklat, kering, terus hilang, ya, terus mati. Dan pohon-pohon ini akan kelihatan nggak ada daunnya, cuman ranting-ranting aja. It will change. It will change, and tahun depan ini akan balik lagi. Kita akan melihat bunga, kita akan melihat daun yang cantik dan hijau warnanya. So that's what I want to encourage with you. Mungkin you feel very very this is very heavy, ya, very heavy for me. Saya ingin mengatakan bahwa
cook yang diberikan Tuhan Yesus adalah cook yang ringan dan gampang. Dan saya ingin menguatkan ladies, come to Jesus, biar Dia yang mengambil beban yang berat, Dia akan berjalan bersama dengan Anda, dan Anda tidak sendirian. You are not alone. So I want to just bless you with that. So that's from me, ladies. Dan saya berharap bahwa ini akan menjadi berkat juga buat Anda ketika Anda mendengar sharing-sharing dari ladies yang lain. Jadi ladies, kalau Anda punya mungkin beberapa hal yang dari bab 7 yang Anda ingin sharing kepada grup, please silahkan raise hand atau mungkin type dalam chat. Kalau Anda juga punya pertanyaan, silahkan juga bertanya. Oh, yang saya ingin bagikan juga sambil Anda siap-siap ya. Saya juga seneng nonton kesaksian. Jadi saya suka kalau di YouTube atau di podcast, saya suka cari kesaksian misalnya, oh ini ex dari geng, ex geng member ketemu Tuhan Yesus, atau ex drug addict ketemu Tuhan Yesus, atau apapun itu. Ex okultisme, misalnya dia nih penyihir ceritanya ya. Terus dia ketemu Tuhan Yesus dan dia membagikan ceritanya. Dan saya senang sekali dengar kesaksian seperti ini, karena kalau kalau Anda mendengarkan ceritanya waktu masih di zaman-zaman di masa-masa kegelapan, itu kayaknya nggak mungkin, men, nggak mungkin dia bisa kenal Yesus. Nggak, itu gelap banget kehidupannya dia tuh, nggak mungkin dia bisa kehidupannya diubahkan. Ternyata iya, ketemu Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus menemukan mereka, menyelamatkan mereka, dan hidup mereka berubah dan is transformed, is beautifully transformed. Dan saya senang melihat itu karena saya harus mengingatkan diri saya sendiri. Vina O itu harus lihat, Vina Wawor harus lihat dengan matanya sendiri bahwa orang seperti ini bisa diubahkan oleh Yesus. Orang seperti ini situasinya bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah sifat Tuhan. Tuhan tuh mahir banget, pinter banget dalam memutarbalikkan situasi, mendatangkan kebaikan untuk menebus sesuatu yang tadinya udah rusak, yang tadinya nggak mungkin deh bisa jadi baik. Ternyata dia bisa melakukan mujizat yang begitu menguatkan kepada setiap orang percaya yang menonton kesaksian ini. So I just wanted to encourage you in that. Kalau misalnya Anda juga sering sekali gampang untuk, oh ya nggak mungkin nih, nggak ada pengharapan lagi. Lihat deh, go to YouTube, type, testimonies, kesaksian orang-orang yang tadinya uh, sangat-sangat terlibat dalam okultisme, dalam mungkin prostitution, apapun itu. Hidupnya berubah 100% untuk kemuliaan Tuhan, dan akhirnya hidup mereka dipakai oleh Tuhan Yesus untuk juga menjangkau ex-gang member atau orang-orang yang sangat percaya dalam okultisme dan lain-lain di bidang mereka masing-masing. Tuhan Yesus memakai mereka untuk menjadi suara pengharapan. So that's one thing I wanted to share also. Okay, ladies, jadi ada yang ingin sharing, silahkan boleh raise hand atau bagikan di chat, nanti saya bisa bacakan. Untuk yang lain juga bisa melihat, kalau misalnya if it's confidential, just private message me, nanti saya akan confidentially share dengan yang lain. Oke? Jadi gimana ladies? Silahkan, saya ingin memberikan kesempatan sambil menunggu. Saya juga kemarin sempat membagikan bahwa kita juga berubah, bukan hanya situasi yang berubah. Tapi bayangkan ladies, percaya atau enggak, Anda juga berubah. Dan kalau Anda mau tahu buktinya bahwa Anda juga sudah berubah, paling gampang ini. Coba Anda pikirkan email Anda yang paling pertama. Alamat email Anda yang paling pertama. Coba Anda pikirkan. Masih ingat nggak alamat email Anda pertama? And how do you feel about that? Biasanya kalau saya pikirkan alamat email yang pertama saya punya, kayaknya oh my goodness, kok zaman dulu saya
melihat itu keren banget ya, padahal sekarang kayaknya nggak banget. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita berubah. Apa yang kita pikirkan itu keren sekali 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sekarang kita nggak berpikir itu sama sekali, kayaknya itu nggak banget. And so that's another thing that we need to remember. Bukan hanya situasi yang berubah, tetapi hey, kita juga berubah, ya. Oke, saya ingin copy paste some questions. Oke, I see the question. Don't worry, I got you. Oke. Oke, ya. Pertanyaannya, hidup kan adalah season. Bagaimana cara kita tahu sudah selesai season tersebut dan ketika season kita lagi solitude, yaitu sendirian, ya. Bagaimana tetap merasakan hope di saat dunia cenderung instan. Jadi dunia cepat bergerak, tetapi ini masalahnya, I'm guessing pergerakannya lambat dan kita pengennya ayo langsung langsung mengalami harapan, ya. Thank you for this question. Jadi bagaimana caranya kita tahu season itu sudah selesai? Things will change. Segampang itu. Situasinya akan berubah. Dan hampir kayak, masa sih gitu? Dia berubah atau dia udah nggak begitu lagi. It will change. Anda akan misalnya bertemu seseorang atau situasinya nggak seperti itu lagi, ya? Atau mungkin ada solusi yang datang. Jadi how do we know seasonnya sudah selesai? Keadaannya akan berubah. As simple as that. The situation will change. Either we meet a new community, or mungkin masalahnya yang sedang dilewati itu akhirnya ada penyelesaian, ada solusinya, ya. Jadi situasi itu berubah. Mungkin Anda tiba-tiba ada musim yang baru di mana Anda ditempatkan di kota yang lain, So we just know that there will be a change, bahkan ada perubahan, mau itu di dalam hati Anda, mau itu di perubahan fisik di situasi kita, situasi langsung, komunitas, tempat kerjaan, apapun itu. We will see it. You will not miss it. Anda nggak mungkin nggak lihat bahwa itu akan berubah situasinya, ya. Dan it's yang kalau saya pikir-pikir juga dari pengalaman masa lalu, ketika musim itu berubah, saya bahkan, ya, the good news is, kabar baiknya adalah saya pun tidak merangkai atau merencanakan supaya musim ini selesai. Jadi tanggung jawab itu pun tidak ada di saya untuk ayo selesain, ayo belajar dong lessonnya, belajar dong pelajarannya supaya Tuhan bisa meluluskan Anda ke musim berikutnya. Enggak, enggak begitu juga. Kabar baiknya adalah semua ada di tangan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan merangkai, merancang, dan tanggung jawab kita hanyalah percaya kepada Tuhan, trust in God dalam proses ini, dan terus bersandar kepada Tuhan, mengingatkan hati kita bahwa Tuhan baik, Tuhan setia. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, bukan karena Dia ingin menghukum, karena hukuman sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan hukuman udah tidak berlaku. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ini sesuatu, ada sesuatu yang baik yang sedang Dia kerjakan. Saya mungkin nggak melihat itu baik pada saat ini, susah untuk melihat itu baik, tapi saya harus bisa mencari kebaikan Tuhan di dalam situasi ini. Mengapa? Karena Tuhan itu baik. That is karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu adalah kebaikan, baik, kasih,
Tidak ada sesuatu pun, tidak ada noda dosa satupun. Jadi tidak ada kejahatan satupun di dalam karakter Tuhan. Jadi kalau ini terjadi, saya harus bisa mengasumsi kebaikan Tuhan paling terlebih dahulu. So Lord, Tuhan, tolong perlihatkan kepada saya kebaikan-Mu di dalam situasi ini. Apakah itu akhirnya menghasilkan kepercayaan dalam Tuhan yang lebih dalam, ya? Akhirnya Anda lulus dari musim ini dengan kepercayaan di dalam Tuhan yang lebih erat lagi, yang lebih dalam lagi. Itu adalah kebaikan. Karena mungkin tanpa situasi ini kita tidak akan mendevelop, kita tidak akan mengembangkan rasa kepercayaan kepada Tuhan yang kayak saya nggak ada, I don't care orang lain ngomong apa, pokoknya apa yang Tuhan katakan saya benar-benar percaya karena dia yang membawa saya melalui lembah kekelaman ini. Sometimes it takes suffering to do that. Sometimes ini memerlukan musim yang agak gelap supaya kita bisa belajar bagaimana untuk bersandar kepada Dia lebih lagi. So I know it's not easy. Saya juga sedang melalui musim yang susah banget cari kebaikan Tuhan. Kalau kalau dilihat dari surface level kayaknya kalau Tuhan baik seharusnya Dia menjawab doanya dong, ya kan gitu. Tapi kalau Tuhan tidak menjawab doanya, belum menjawab doanya, dan Dia tetap baik, jadi what is He doing? Apa yang Dia sedang lakukan? Oh, Dia sedang Dia sedang mengelola yang di sini. Dia sedang melunakkan hati. Dia sedang mengerjakan sesuatu di dalam, ya, di mana saya bisa lebih tenang di masa-masa kegelapan, di masa-masa doa belum dijawab, saya masih bisa tenang, ya, saya masih bisa tidak panik, tidak khawatir. Itu perkembangan, ladies. Itu nggak begitu aja datangnya. Itu dikembangkan. It's a long process that takes work, ya. It takes faithfulness to do that. Jadi that's one thing that I want to share. Ketika season kita lagi solitude, bagaimana tetap merasakan hope. We come back to Jesus. We come back to who God is, karakter Tuhan, sifat Tuhan, bahwa Tuhan baik, Dia setia, Dia kudus, Dia tidak memiliki sesuatu pun yang jahat, sesuatu pun yang tidak baik, ya. Jadi saya harus bisa mengasumsikan kebaikan Tuhan di dalam situasi saya, dan that gives me hope. Itu menjadi pengharapan untuk saya karena saya akhirnya bisa melihat musim ini bukan sebagai hukuman. Musim ini bukan hukuman, musim ini bukan untuk menjadi seperti ya supaya kamu belajar until you get it. No, sometimes there is no lesson. Sometimes the lesson is just Him. It's just ya Tuhan aja. Tuhan ingin bersama dengan Anda. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Dia beserta dengan Anda di masa-masa di lembah kekelaman, bahwa Dia melihat itu penting and He sits with you. Dia tidak meninggalkan kita seorang diri, tetapi Dia berjalan bersama dengan kita. Dan one of the salah satu doa yang sangat powerful, ladies, yang kita bisa doakan adalah Tuhan, kalau Tuhan tidak mengambil ini, tidak mengambil yang nggak enak ini, mungkin itu kesakitan atau itu apapun yang tidak enak, ya, duri di dalam daging yang nggak enak. Tuhan, kalau Tuhan nggak angkat ini, kalau Tuhan tidak mengambil ini, Tuhan tetap mengizinkan ini terjadi di dalam kehidupan saya. Tuhan, please at least bersama dengan saya. Datanglah dan duduklah bersama dengan saya. And He will. Dan itu adalah
I guarantee you, di dalam the darkest moments of your life, dia ingin bersama dengan kita. Ketika dia tidak menyembuhkan, ketika dia tidak menjawab doa kita, ya, dia tetap bersama dengan kita. And he will take you through it. Dan itu adalah kasih karunia, ladies. The fact that kita tidak harus menjalani ini sendirian, the fact that dia tetap bersama dengan kita, dia memberikan kita another day to go, another day to live, another day to hope, another day to dream. Itu kasih karunia dari Tuhan, ya. Jadi yang saya ingin kita menjadi, I hope this becomes also doa bagi ladies yang bisa dicoba. Tuhan, kalau Tuhan tetap mengizinkan ini terjadi, paling enggak please be with me. Paling enggak please beserta dengan saya. Please be with me and don't leave me. Dan ladies, Anda akan menjadi so amazed bagaimana Tuhan tetap bersama dengan Anda. Dan it's in the little things, di hal-hal yang kecil yang Anda melihat bahwa dia benar-benar bersama dengan Anda. Suddenly you have joy. Anda bisa, yang tadi saya bagikan, Anda bisa tenang walaupun situasinya belum berubah, tiba-tiba Anda memiliki ketenangan, tiba-tiba Anda memiliki damai sejahtera, padahal situasinya nggak berubah. Itu kasih karunia Tuhan, bahwa dia beserta dengan Anda. Karena kayak itu loh, ladies. Kayak bukan cerita, pas Yesus di atas, Yesus menenangkan the storm, ya, badai hujan di atas kapal bersama dengan murid-murid. Tapi sebelum dia menenangkan badai itu, dia lagi tidur siang. Dia tidur siang di dalam kapal itu. Dan logikanya adalah kalau Tuhan Yesus bisa tidur di atas kapal itu di tengah-tengah badai yang menggila, kalau Tuhan Yesus bisa tidur, logikanya adalah saya juga harus bisa tidur. Saya harusnya bisa ikut tidur siang sama Tuhan Yesus, ya nggak sih? Kalau Tuhan Yesus aja begitu, dan dia yang menciptakan langit dan laut dan alam semesta. Logikanya adalah kalau Tuhan Yesus bisa istirahat, bisa tidur siang, tidur enak di atas kapal dalam badai, seharusnya saya juga bisa ikut beristirahat. Dan itulah yang saya ingin menjadi reminder, bahwa di dalam kapal Anda, Tuhan Yesus ada di situ. Jadi even though you feel like it's crazy right now, ini kapal dalam badainya menggila, terlalu banyak ombak, terlalu banyak angin, udah basah kuyup. Ingat bahwa ada siapa di dalam kapal itu, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kapal Anda. You are not alone, ya, dan dia bisa menenangkan badai itu, so we don't have to be afraid, karena ada Tuhan Yesus di atas kapal itu. Dan sangat interesting, si murid-murid itu akhirnya kan membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli nggak sih gitu? Peduli nggak sih bahwa kita ini akan binasa loh? Dan itu sangat ironis pertanyaan seperti itu, karena justru Tuhan Yesus datang ke bumi, menjadi manusia, datang ke bumi karena dia peduli, gitu kan? Karena dia peduli, dia ada di sini, dia menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia karena dia peduli. Jadi pertanyaan seperti itu kayak, Tuhan Yesus peduli nggak sih kita binasa nih? And that's what we do too, right? Kita juga bertanya seperti itu. Tuhan Yesus, kok kayaknya Tuhan Yesus nggak ngapa-ngapain sih, ya? Kok kayaknya badai ini terus seperti ini, terus saya basah kuyup and I cannot see anything, ini gelap, terlalu banyak ombak, terlalu banyak angin, saya nggak bisa, I cannot hold on to this anymore. Kok Tuhan kayaknya you don't do anything. But the truth is, ladies, dia adalah Tuhan. Do you know siapa yang ada di atas kapal Anda? Siapa yang bersama dengan Anda di kapal Anda? And if you really know who He is, Anda tahu bahwa Dia menciptakan langit dan bumi. Bahwa Dia tidak akan
membiarkan kita binasa. Dia datang dari surga ke bumi supaya kita tidak binasa. If we know that, if we really know that, kita bisa bertahan di badai-badai kecil kita bersama dengan Yesus, karena kita tahu deep down inside bahwa kita tidak akan binasa. Dia tidak akan membiarkan kita binasa. So that's the hope for us today. Sorry agak panjang jawabannya, but that's the hope yang saya ingin bagikan kepada kita. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus ada di atas kapal, dan jangan lupa siapa Tuhan Yesus itu, ya. That He is God. Dia adalah Tuhan, dan Dia mahir sekali dalam memutarbalikkan sesuatu dan mendatangkan kebaikan. So, I hope that answers the question. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi. Ada pertanyaan lain atau ada yang ingin sharing? Tidak harus bertanya. Kalau ingin sharing, membagikan apa yang Anda dapatkan juga boleh ya. I welcome all the interactions. So, ladies, ada yang ingin raise hand mungkin? Ingin membagikan apa yang Anda dapatkan, apa yang menjadi bekal untuk Anda, supaya menjadi bekal untuk kita semua di sini. Please silahkan, I want to give you a chance. Ada yang ingin raise hand mungkin? Anybody? Atau di chat juga silahkan. So I hope that answers the question. Dan saya ingin just a little bit on the solitude. Solitude, yes, penting untuk juga bisa menyendiri bersama dengan Tuhan, karena itu prioritas, itu nomor satu. But I also encourage you to also find a community. Dan community itu nggak harus 10 orang ya. 2 orang aja itu udah menjadi komunitas ya. That's already a support system. So if you can also find two or three people, 2 orang yang bisa berdiri dalam iman, stand in faith with you, ya, can also pray with you, uh, hold you together, menjadi support system, hold your the burden together with you, bisa menanggung beban bersama. I think that's also helpful, ya, punya beberapa orang yang terdekat untuk, hey, I'm praying for you, how are you feeling, and sebelumnya Anda juga harus, you have to disclose yourself. Anda harus bisa menceritakan, hey, saya butuh bantuan doa. I need you to stand with me in faith. Dan ini yang saya ingin percaya kepada Tuhan, ini yang saya ingin doakan, ini yang saya sedang lalui, ini pergumulannya seperti ini, saya sedang I'm praying, but I need you to also stand with me in prayer. Nah itu that's your that's something you have to do, ya. Cari 2 orang terdekat yang bisa dipercaya, that is in your corner, ya, yang selalu siap support. 2 orang pasti ada, if not one, right? Dan jangan menjalani ini sendirian. So community also helps. Okay, ladies, gimana? Do we have any more? Ya, Destri, saya lihat tangannya. Silahkan. Silahkan. Oke. Hai Destri. Halo, halo. Silahkan. Jadi aku mau sharing sih dan minta ini juga apa? Kalau akhir-akhir ini aku tuh suka overthinking, tapi overthinkingnya itu misalnya lebih ke ini. Aku tuh kayak takut salah ngomong. Misalnya kita lagi bercerita dengan tim, dengan rekan kerja, dengan sekelompok orang. Terus em, ketika kita berbicara gimana, terus akhirnya aku kepikir, aduh, aku kayaknya salah ngomong deh tadi, harusnya aku nggak ngomong seperti itu, atau jadinya pemikirannya keliru gitu. Aku tuh bercerita tentang itu tidak bermaksud untuk kayak berpikir negatif dengan orang, hanya share aja gitu, share
Tapi apa aku ini ya kelemahan aku itu mungkin dari segi bahasa atau bagaimana tata bahasanya sehingga Hmm. akhirnya aku kepikiran deh, ya ampun orang-orang ini nggak ya salah nangkap nggak ya ini aku nggak mencerita keburukan orang itu, tapi aku malah menceritakan dari sisi positifnya. Tapi kayaknya aku salah bahasa deh. Akhirnya itu dan sering terjadi sih akhir-akhir ini gitu. Kayak selalu takut salah ngomong. Akhirnya itu kayak meracuni pikiran aku sendiri gitu. Hmm. Desri pernah tanya nggak? Kan ini banyak, oh ini kayaknya salah ngomong. Akhirnya pernah di verify nggak? Em, enggak sih, takut kalau malah verify makanya jadi apa ya? Jadi sebenarnya orang itu mungkin tidak berpikir yang seperti aku pikirkan gitu, yang seperti tidak berpikir seperti yang aku takutkan gitu kan. Kalau aku verify takutnya jadi makin apa ya? Jadinya nggak tahu, jadi takut gitu juga. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya ternyata dia tidak berpikir seperti itu kan jadinya lepas kan. Jadinya lebih lepas jadi oh oh ya emang dia nggak berpikir seperti itu. Oke, selesai gitu. I think that's okay loh Desri untuk go back ya, eh, kembali lagi terus tadi pas gue ngomong gini, I just wanna check with you. You nangkepnya Hmm. salah kayak gini nggak? Soalnya yang aku maksud sih gini, sebenarnya ini. Just want to check is that Hmm. right? Can you correct me? Saya boleh dikoreksi loh gitu. Sebenarnya Ya. kayak verifikasi seperti itu is actually healthy for you, Hmm. dan untuk orang tersebut dia melihat bahwa oh dia peduli, si Destri peduli ternyata dengan Hmm. you know apakah orang ini dilihat sebagai negatif atau positif, Destri Ya. peduli gitu. That's a good friend gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang ditakutkan ya. Tidak terlalu yang kita drama di kepala kita Ya. gitu. Ya. Mungkin kalau relationshipnya dekat dengan teman dekat atau apa atau dengan rekan kerja yang sebaya bisa mungkin aku verify. Tapi kalau udah kayak ada level level tertentu di atasku atau gimana itu kayak berat sih. Aduh gimana ya? Aku kayak cuma berharap semoga ada momen lagi kita membahas tentang itu dan aku Ya, bisa ya. Ya, mengklarifikasi ya, di situ. that's fine, that's fine. Dimulai kan ini juga Destiny juga belum biasa melakukannya kan. Jadi just practice on people yang udah deket aja, yang emang udah punya punya relationship, hubungan yang trusted deh untuk bisa diomongin yang hal-hal seperti ini. You feel comfortable. Eh, can I just check? Di sini ada contohnya untuk membaca pikiran. Saya boleh tes ini di mana sih mind reading? Jadi can I check my mind reading? Apakah saya diizinkan untuk membaca pikiran Anda? Saya boleh dikoreksi loh gitu. Bisakah saya memeriksa asumsi yang ada pada saya? Saya boleh dikoreksi. I'm happy to be wrong ya. Cuman saya pengen clarify aja supaya saya nggak bingung dan Anda juga nggak bingung gitu. Maksud maksud saya gitu. So I think that's good. Thanks for asking that question. Semoga itu membantu. Ya, ya. Do you have any Makasih, other thing you want to share? Silahkan. cukup. Makasih banyak ya, Kak. Thank you, Destri. God bless you. Thank you. God bless you too. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang saya ingin baca. Here we go. Oke. Hi, Cindy. Nggak apa-apa. It's okay if you I can always read I can always read your chat. Okay, I'm just trying to read it. Oh, you lost your voice. Aduh, itu nggak enak sih kalau nggak bisa memakai suara, pita suara. Okay, we pray healing for you. I really like to share di halaman 167 di kalimat masa lalu tidak harus memprediksi masa depan. Banyak hal bisa berubah
menjadi lebih baik. Lanjut di halaman 169 di kalimat, masa depan Anda bisa lebih baik daripada apapun yang pernah Anda alami sebelumnya. Masa depan tidak harus sama dengan masa lalu yang penuh dengan pola kepedihannya. Oh, this is very good. Buat saya personally, ini berarti sekali buat saya karena ini berlaku untuk anak saya. Bagaimana akhirnya saya harus membesarkan anak saya as a single parent dan yang selama ini menjalani fungsi berlebihan, menutupi diri bahwa semuanya baik-baik aja. Padahal it's okay to not be okay yang membuat saya akhirnya berpikir keliru. Saya percaya bahwa anak saya James yang sudah mulai bertumbuh di usianya yang ke-18 ini akan tetap bertumbuh dengan baik bersama Tuhan tentunya dengan diri saya yang harus berubah dan menjadi wanita yang sehat secara emosi. Amen. Saya mulai menjadikan anak saya sebagai teman curhat saya. Saya mulai menceritakan how do I feel this day, baik di rumah atau di tempat kerja. Apa yang lagi saya alamin atau takuti dan lain sebagainya. And I'm so happy and grateful that I get a great feedback from him. I'm thanking God because selama ini ternyata saya nggak sendirian physically. Yes, I do have Jesus in my life, tapi ternyata I'm surrounded by many good people like James. Yes, amen. Supaya saya bisa mengalami kasih Tuhan secara benar dan merdeka seperti yang dibilang di buku ini. Amen. Itu benar-benar sangat-sangat bagus sekali yang Cindy bagikan. Masa lalu tidak harus memprediksi masa depan. Banyak hal yang bisa berubah menjadi lebih baik. It's so good dan memang memperlihatkan konsisten dengan karakter Tuhan yang mengubah sesuatu, yang menebus sesuatu yang tadinya rusak, terus dia menjadikan itu sesuatu yang indah, ditebus akhirnya menjadi sesuatu yang wow, sangat memberkati begitu banyak orang. Dan yang saya suka keinget, ladies, dari kalimat seperti ini, yang masa lalu tidak harus memprediksi masa depan. Saya ingat sekali pembicaraan saya dengan Sydney Mohede, dan dia waktu itu sedang membagikan bahwa bagaimana menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Dan saya senang sekali mendengar kesaksiannya karena dia bilang bahwa dia tidak mempunyai sosok ayah yang baik, sosok ayah yang terlibat, yang peduli dan dalam segala hal dari how to be a dad, bagaimana menjadi ayah yang baik, dia tidak memiliki satupun contoh yang bisa dilihat. Tidak memiliki satupun skill, let's say ya, skill untuk menjadi ayah yang baik yang dibagikan oleh generasi sebelumnya. Tetapi yang menjadi hal yang sangat indah adalah itu tidak menetapkan, tidak memprediksi masa depan Sydney sebagai ayah terhadap anak-anaknya sendiri. Dan kalau saya lihat apa yang dia lakukan sebagai ayah yang mengasihi anaknya, yang memiliki kasih Kristus, yang ditebus oleh Tuhan Yesus, dan bisa menjadi ayah yang sangat baik, yang sangat hebat kepada anak-anaknya. It gives me such hope. Nah, inilah kemahiran Tuhan Yesus, inilah bagaimana Tuhan memutarbalikkan sesuatu, bahwa apa yang tadinya tidak berfungsi secara benar, Tuhan Yesus bisa menggantikan itu. Tuhan Yesus bisa menembus itu di kehidupan Anda. So what he does now is not because, oh, karena saya I don't have a good role model, I don't have this, jadi akhirnya menjadi alasan ini, alasan itu, karena saya tidak mengalami ABC sebagai anak kecil, akhirnya saya tidak bisa menjadi ayah yang baik. Dia tidak memilih jalur yang seperti itu, yang akhirnya hanya menyalahkan dan tidak bisa move forward. Tapi yang kita lihat adalah dia mengambil jalur bahwa, you know what, masa lalu saya tidak akan memprediksi masa depan. Dan dia memperlihatkan itu dengan indah. I love to see his relationship with his kids. Dia adalah salah satu ayah yang terhebat yang saya pernah lihat. Dan let that be an encouragement bahwa seperti Cindy, seperti mungkin beberapa ladies yang lain di sini, apa yang Anda mulai sekarang, you can do it, terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu.
ya, terlepas dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. We know the truth. Anda sudah dibukakan matanya, dibukakan hatinya, walk in it, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Dia akan memutarbalikkan dan Dia akan menebus apa yang tadinya rusak. So that's the hope. Thank you so much, Cindy, for sharing. I bless that relationship that you have with James. I know bahwa James akan belajar banyak dari Cindy, dan Cindy juga akan belajar banyak dari James. I think that's beautiful. Itu sangat-sangat indah. Bless you with that. Thank you so much for sharing. And I hope also, ladies, if you are watching on YouTube and um, you're able to hear this, I also pray that you're also blessed by everything that we discussed today. Okay. Apakah ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum saya tutup dalam doa? Kalau tidak, saya akan we can go ahead and close in prayer. Just checking one more time. Thank you so much for all your sharing today and all the questions. Yeah. Okay. Let's close in prayer. All right. Oh, you're most welcome, Cindy. Okay. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dan bagaimana Engkau mengambil sesuatu yang tadinya rusak, sesuatu yang tadinya tidak ada pengharapan lagi, bahwa Engkau yang menjadi pengharapan kami, Engkau yang memutarbalikkan, Engkau yang menjadikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan, because that's who you are. Help us to trust you. Bantu kami, Tuhan, untuk bisa percaya kepada Engkau, percaya bahwa Engkau benar-benar baik, bahwa Engkau benar-benar setia, bahwa Engkau benar-benar tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, walaupun kami sedang melalui lembah kekelaman, walaupun kami sedang melalui masa-masa yang berat. Tuhan, saya berdoa Tuhan untuk setiap ladies yang struggling right now, that's in a heavy season, dalam musim yang berat. Tuhan, biar Engkau bersama dengan mereka, Tuhan. Biar mereka tahu mereka tidak sendirian, bahwa mereka bisa melihat kebaikan-Mu di tengah-tengah musim yang berat itu. Biar mereka bisa melihat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan kehadiran-Mu dalam hidup mereka. So I bless my sisters, saya berdoa untuk mereka, saya memberkati mereka, Tuhan. Biar musim ini yang mereka sedang lalui akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan karakter yang lebih kuat, karakter Kristus, kepercayaan yang lebih kuat, yang lebih erat, yang lebih dalam di dalam Engkau, Tuhan. So I thank you, Lord Jesus, bahwa proses ini ada tujuannya. Proses ini adalah untuk mendewasakan setiap kami di dalam roh, that we might have the character of Christ, bahwa kami akan memiliki karakter Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. I bless them, bless their weekend, bless their families, berkati pekerjaan mereka Tuhan, komunitas mereka, pelayanan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.